Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang polinomial atau suku banyak ya. Di soal dibilang PX sama dengan AX pangkat 3 plus X kuadrat plus BX plus 1. Oke. Terus dibilang dia habis dibagi dengan X kuadrat plus 1 dan habis dibagi dengan X plus A. Pertanyaannya berapa nilai dari A kali B atau AB-nya? Gitu ya. Jadi soal ini termasuk dalam soal polinomial. Oke, sebelum saya membahas soal ini, saya ingatkan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Sevanya Daniela. Channel ini kita menyajikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi khususnya SMA. Jadi kalau kalian belum daftar, silahkan daftar dan nyalakan notifikasinya biar setiap kali ada video baru kamu dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan bahas soal ini sebentar. Nah, baik untuk mengerjakan soal seperti ini, untuk mencari hasil dari sebuah pembagian, biasanya ini termasuk dalam polinomial atau teorema sisa. Tetapi biasanya kita bisa menggunakan berbagai macam cara, misalnya dengan Horner atau bagi kurung biasa. Tetapi karena ini bentuknya menjadi satu bentuk yang cukup kompleks, saya tulis lagi aja. Ini berarti PX, gitu ya. Ini adalah AX pangkat 3 plus X kuadrat plus BX plus 1 gitu ya. Ini suku banyaknya. Kalau kamu coba pakai Horner dengan X plus 1 dan X plus A, ini hasilnya cukup rumit. Dan begitu juga kalau kamu coba dengan bagi kurung gitu ya. Sehingga soal ini harus dikerjakan dengan sedikit trik untuk mempermudah pengerjaan gitu ya. Caranya adalah dengan kamu memperhatikan bahwa X kuadrat plus 1 dan X plus A ini, saya tulis di sini, ini X kuadrat plus 1 dan X plus A ini merupakan faktor. Kenapa merupakan faktor? Karena dia bilang habis dibagi. Jadi ini merupakan faktornya. Gitu ya. Jadi apa sih namanya sebuah polinomial kalau dia habis dibagi dengan ini, maka X kuadrat plus 1 dan X plus A itu merupakan faktornya. Gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan sifat faktor ini, maka kita bisa kerjakan seakan-akan bahwa ini kita coba kalikan. Gitu ya. Jadi kita akan coba kalikan X kuadrat plus 1 dikalikan dengan X plus A. Dan ini hasilnya nanti harus sama dengan PX. Gitu ya. Kita akan coba kalikan dulu ya sebentar. Oke. Saya rasa mengalihkan ini tidak terlalu sulit. Jadi kamu tinggal kalikan ini ke suku ini ke sini gitu ya. Jadi ini menjadi X pangkat 3. Gitu ya. Suku yang ini ke belakang. Jadi ini adalah AX kuadrat. Gitu ya. Sekarang suku yang satu ini ke X ini jadi 1X atau X doang. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah satu ini ke belakang. Ini adalah 1 kali A adalah plus A. Ini adalah hasil perkaliannya. Nah, nilai ini, hasil perkalian ini harus sama dengan PX-nya. Yaitu harus sama, ini harus sama dengan ini. Gitu ya. Jadi kalau kita samakan sekarang, saya geser sedikit. Berarti ini, apa sih namanya? X pangkat 3. Ini harus sama dengan AX pangkat 3. X kuadrat harus sama dengan AX kuadrat. BX harus sama dengan X. Dan A harus sama dengan 1. Gitu ya. Jadi dari sini kamu bisa lihat dengan mudah bahwa AX pangkat 3, ini harus sama dengan X pangkat 3. Oh, berarti kalau gitu nilai A-nya 1 dengan mudah kita bisa dapatkan. Gitu ya. Kalau kita masukin ke suku yang kedua, dia bilang X kuadrat itu harus sama dengan AX kuadrat. Oh, betul. A-nya sama dengan 1. Gitu ya. Suku berikutnya, dia bilang BX ini harus sama dengan X. Gitu ya, saya geser sini. Kalau dia BX harus sama dengan X, berarti ini nilai B-nya juga sama dengan 1. Dan terakhir adalah A harus sama dengan 1. Udah betul, berarti A sama dengan 1. Gitu ya. Maka dari sini kita bisa peroleh hasilnya bahwa nilai A sama dengan 1 dan nilai B juga sama dengan 1. Gitu ya. Sehingga kalau kita ditanya dalam soal berapakah nilai dari A kali B, tentu saja mudah. Jadi A kali B itu adalah 1 kali dengan 1. Jawabannya adalah 1. Inilah hasil dari berapakah nilai A kali B tadi. Kalau kamu lihat dalam pilihannya itu adalah C. Jelas ya, jadi pengerjaan soal ini tidak terlalu sulit. Tapi kalau kamu kerjakan dengan cara biasa, dengan cara Horner maupun dengan bagi kurung, karena ini bentuknya kuadrat, di sini ini akan sedikit sulit kalau kamu bagi kurung. Atau dengan cara Horner sekalipun. Gitu ya, sehingga kamu harus memanfaatkan sifat dari faktor.
Faktor itu adalah sesuatu yang menghabiskan sisanya, atau tidak ada sisa, atau habis dibagi dengan itu. Itu maka faktornya. Dan untuk memanfaatkan itu, maka faktornya kita kalikan biasa. Gitu ya, jadi kita kalikan biasa dan akan didapat satu bentuk persamaan yang baru. Dan ini harus sama dengan PX tadi. Sehingga didapatlah nilai koefisiennya A-nya 1 dan B-nya 1. Bisa ya? Mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dengan mudah. Tapi kalau masih ada sesuatu yang kamu rasa nggak jelas, kamu mau tanya, silahkan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan sekali lagi, kalau kamu punya PR yang mirip, yang ingin dibuatkan video pembahasannya, silahkan kamu foto dan kirim ke alamat email yang tertera di deskripsi. Nanti kita akan buatkan video pembahasannya. Oke, tetap semangat ya. Makasih sudah menonton.